Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah ini tadi pagi aku nggak sempat bikin konten. Akhirnya aku tunggu ya sekalian dah malam aja biar beritanya lebih update lagi, lebih ter-up to date lah. Alright, langsung saja. Oh ya ya, sebelum aku mulai aku mau kabarkan aku baru saja bikin konten yang mereview soal kemenangan Indonesia lawan Australia Under 23, kemudian review Liga Champion dan juga review pertandingan Roma lawan Milan di channelku yang satu lagi di Ngomla, ngomongin bola, itu ngomongin sepak bola secara umum. Nah kalau di sini kita ngomongin Inter. Alright, sebelum itu aku kasih iklan dulu dikit. Nah kalau kawan-kawan yang tertarik dengan merchandise seputar Inter silahkan lihat di Cipta Loka Ngomin. Linknya aku taruh di deskripsi video, oke? Nah, yang pertama kita awali dengan berita ini. Pemilik Inter Milan Suning mengandalkan proyek stadion baru untuk meningkatkan value dari klub. Nah, sekarang ini kawan-kawan berapa kali ada yang nanya ya? Ada sedikit dalam tanda kutip halangan, walaupun bukan halangan per se. Ini maksudnya adalah begini. Saat ini Inter Milan dan AC Milan sedang menunggu presentasi yang lebih detail lagi dari WeBuild. Ini mestinya katanya pada bulan Juni. WeBuild ini adalah kontraktor yang dipercaya untuk menghandle proyek renovasi San Siro. Tapi as per now, Inter itu masih memprioritaskan proyek di Rossano, di mana Inter sudah punya hak awal, revisal right, atau pokoknya Inter belum membeli lahannya di sana, tapi Inter sudah dari periode ini sampai ini nggak boleh dijual ke orang lain, kayak gitulah intinya. Nah ini menurutku masuk akal ya, kalau memang sasarannya seperti yang kabar sebelumnya bahwa Suning itu mencari pinjaman untuk membayar yang Oktri, tapi sasaran akhirnya tuh memang Suning akan menjual Inter. Nah dengan proyek stadion ini, apakah itu nanti di San Siro atau proyek baru, bahkan kalau proyek baru ini akan lebih masif lagi dalam meningkatkan value Inter. Sebentar, tak ginikan dulu mic-nya biar lebih enak. Oke, itu soal proyek stadion. Nah kemudian berita kedua adalah jangan khawatir. Juara dunia bersama Argentina, Lautaro Martinez siap menandatangani renewal atau perpanjangan kontrak setelah gelar Scudetto diraih. Nah, ini kabarnya juga tidak lepas dari peran Suning yang sudah memberikan lampu hijau ini. Suning telah memberikan lampu hijau. Nah, pemilik klub telah memberikan persetujuannya atas perbaharuan atau gaji yang baru yang relatif tinggi. Begitu, at least ya sebenarnya kalau kita lihat standar klub IPL kan 10 juta itu sebenarnya ya biasa-biasa saja sih. Alan nggak tahu berapa gajinya kan. Tapi ya kalau standarnya untuk Serie A ya 10 juta itu memang tinggi banget. So not to worry, nggak usah khawatir. Berikutnya adalah, nah ini nih yang kemarin Ausilio kedapatan menonton pertandingan bukan itu. Bukan itu beritanya. Ini tentang target Inter berikutnya. Ada dua yang masuk radar Inter lagi, yaitu Eric Garcia. Ini adalah pemainnya Barcelona yang sekarang sedang dipinjamkan ke Girona, dan yang kedua ada Marin ini Rafa Marin sekarang sedang dimainkan di mana itu Deportivo Alaves, di mana dia sudah membukukan 30 penampilan di semua kompetisi, baru 21 tahun. Nah, ini menurutku ya Inter nyari gaya atau mengadopsi gaya tim papan tengah kalau kayak gini. Beli pemain muda, yang muda banget, yang belum mahal, nanti dipiara kan, kayak kita miara ayam dari kecil, kita piara kasih makan. Habis itu udah gede dijual. Semoga nggak kejadian kayak gitu. Nah, kalau di antara Rafa Marin dan Eric Garcia ini sih menurutku Garcia lebih prospektif. Tapi karena ini baru screening awal, aku tidak akan bahas terlalu banyak. Yang jelas kalau Eric Garcia, kawan-kawan lihat aja di YouTube ada beberapa highlightnya. Ini kelihatannya cukup menjanjikan. Alright, nah ini barulah Bastoni.
Bastoni diincar Real Madrid dan Manchester City. Nah, ini yang tadi aku bilang Ausilio itu dia nonton pertandingan Barcelona lawan Paris Saint-Germain dan dia juga nonton pertandingan Madrid lawan City. Dalam turnya ini Ausilio mengambil kesempatan untuk mendiskusikan bersama koleganya dan mengeksplor kesempatan di transfer market. Menurut Tuttosport, pembicaraan ini termasuk membicarakan Bastoni. Karena Bastoni ini sekarang terus terang aja menjadi salah satu center back yang paling diincar di Eropa. Dan kabarnya, ini dia aku perlihatkan lagi, Inter Milan tidak akan menerima tawaran yang lebih rendah dari 80 juta euro. Karena terus terang aja kayak si Josko Guardiol aja itu 80 juta. Masa Bastoni nggak sampai 80 juta? Padahal Guardiol kan cuma segitu aja. Aku ini kan dikit. Nah, kalau terus terang kalau Bastoni misalnya dijual 80 juta ya, atau janganlah 80 juta, 70 juta pun kayaknya ya kita sebagai fans harus merelakan. Karena susah untuk tim yang sekarang sedang memerlukan biaya gitu loh untuk menolak tawaran untuk seorang center back itu sebesar 70 juta. Susah untuk ditolak. Jadi kalau beneran itu ada tawaran sebesar 80 atau 70 sampai 80 itu kayaknya jauh gitu, kecuali kalau Inter memang musim depan itu sudah beneran diambil oleh Raja Minyak dari Medan. Dari Arab. Ya sudah, ya kemungkinan nggak akan ada yang dijual kecuali Dumfries. Nah, oke, itu soal Alessandro Bastoni ya. Hakan Çalhanoğlu. Ini apa namanya, berita ringan saja. Hakan Çalhanoğlu memilih 5 pemain. Kalau kayak kita main ini ya, kita main street soccer itu kan 5 lawan 5, atau kayak main futsal juga kan 5 lawan 5. Nah, dia disuruh meminta, yuk coba pilih 5 pemain terbaiknya. Dia pilih pertama itu dia pilih Julio Cesar, sangat setuju. Julio Cesar di gawang, kemudian Lucio di pertahanan. Nah, kemudian dia menanya apakah cuma satu defendernya. Kalau bisa aku mau tambahkan satu lagi yaitu Materazzi, tapi karena ini satu udah kiper kan berarti on field field playernya kan ada 4, berarti ya udah satu defender dia pakai Lucio. Kemudian barulah dia memilih Dejan Stankovic dan Wesley Sneijder. Nah, kemudian ini kan gelandangnya nih Stankovic dan Sneijder, kemudian dia memilih Eto'o sebagai striker tunggal. Nah, tapi kemudian diprotes nih. Aku sebenarnya wah ini kok berani nih tidak memasukkan Ronaldo botak nih. Kemudian ditanyain, loh kok nggak menginclude si Ronaldo botak. Bahkan Adriano juga nggak. Wah, terus dia betul. Wah ya betul. Yes, I know. R9 is great. R9 itu memang hebat. Tapi kamu cuma ngasih aku 5 slot. Terus dia mikir lagi, terus bilang gini, saya akan selalu menempatkan Ronaldo, tapi kemudian kalau Ronaldo main berarti saya harus bermain dengan 2 striker. Jadi akhirnya dia bilang ini, jadi saya akan menempatkan Ronaldo berduet dengan Eto'o, kemudian Sneijder, kemudian barulah Materazzi, baru di kiper itu Julio Cesar. Jadi Stankovic didepak gara-gara Ronaldo. Nah, itu berita ringan aja. Sebelum penutupnya adalah ini, bro. Adakah konspirasi lagi? Ini aku akan bacakan judulnya. Inter Milan tidak akan memenangkan tidak akan memenangkan gelar Liga Serie A di sofa. Nah, untuk itu Serie A akan mengutak-atik post derby atau jadwal setelah derby. Nah, ini mungkin judulnya agak mengkhawatirkan. Oh, gimana itu kok mau diganggu? Gimana itu? Nah, aku sudah baca beritanya. Intinya adalah begini. Kalau Inter menang melawan Milan, maka kan itu sudah tidak ada masalah. Ya sudah, Inter akan selebrasi di lapangan. Tapi yang ingin dicegah itu adalah jangan sampai Inter itu merayakan kemenangan saat lagi di rumah, saat lagi nggak bertanding. Dalam artian gini, misalnya Inter gagal meraih Scudetto pada saat pertandingan lawan Milan. Misalnya ini seri nih. Kalau Inter lawan Milan itu seri, coba kita lihat biar nggak salah aku kasih perhitungan ya. Nah ini,
Inter itu kan ya 83 69. Kalau seri berarti kan 84 berbanding 70. Sama masih 14 poin sisanya. Tapi kemudian 33 itu sisa pertandingannya kan lagi 15 masih bisa menang kan. Tapi kalau misalnya dalam pertandingan itu kan Milan kalau nggak salah lawan Torino ya. Oke, ini adalah pertandingan Inter lawan Milan. Kemudian setelahnya itu Inter lawan Torino. Kemudian Milan lawan Juventus. Nah, maksudnya ini kan masih TBD, to be decided. Jadi akan ditentukan. At least panitia liga itu akan mengusahakan supaya Inter dulu yang main sebelum Milan. Karena takutnya nanti kalau Milan yang main itu kan akan pertandingan yang terjadi di pekan ke 33 34 kan. Kalau Milan yang main kemudian ternyata Milan kalah, walaupun nantinya Inter kalah, secara matematis coba kita hitung 4 kali 3 itu kan 12, selisih poinnya 14. Jadi dalam pertandingan itu kalau misalnya Milan kalah lawan Juventus, Inter otomatis jadi juara. Ini yang ingin dicegah, jangan sampai Inter lagi duduk-duduk, kita Scudetto gitu loh. Jadi akan diusahakan supaya Inter duluan yang main, Inter lawan Torino, barulah Milan lawan Juventus gitu sih. Intinya sih panitia liga ingin supaya lebih seru, supaya fans dan pemain itu merayakannya itu di lapangan bukan di sofa. Makanya judulnya supaya tidak merayakan itu sambil duduk di sofa di rumah gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurutku. Ini sangat beralasan ya, namanya biar lebih seru kan nggak seru. Inter sudah juara baru kemudian bertanding lawan Torino, merem aja tetap juara kan. Itu maksudnya bro. Kalau aku sih ya cukup setuju, walaupun ini kan sepertinya ada diatur gitu, tapi dalam hal ini menurutku pengaturan yang bisa bisa diterima lah alasannya untuk untuk mengatur yang begini-begini ini gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.